Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Inovasi dalam rangka Gebyar Fatik tahun 2021, kami dari tim Bandung Bondowoso yang terdiri dari saya, Solawati Fitriana, Rizi Ahbar Maulani, dan Rizky Nadia Safitri akan memaparkan hasil esai kami yang berjudul Spirit Up, Inovasi Aplikasi Berbasis Android sebagai upaya mengurangi gangguan kesehatan mental pada remaja di masa pandemi COVID-19. Teknologi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Teknologi sendiri memiliki peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan dapat dimanfaatkan pula untuk kepentingan kesehatan mental. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, sekarang kita sedang berada pada situasi genting akibat pandemi COVID-19. Dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini pun beragam, mulai dari dampak kesehatan, ekonomi, maupun sosial masyarakat. Dan dampak yang paling menonjol dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah dampak kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali korban yang telah meninggal akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya korban yang meninggal karena terpapar virus COVID-19, namun tak sedikit masyarakat di Indonesia juga mengalami masalah pada kesehatan mentalnya. Kelompok yang paling merasakan dampak psikologis dari pandemi COVID-19 adalah perempuan, anak dan remaja, serta lanjut usia. Oleh karena itu, kelompok kami membuat sebuah inovasi baru, yaitu aplikasi yang bernama Spirit App. Aplikasi Spirit App merupakan aplikasi yang menyediakan beberapa fitur yang dapat menangani masalah kesehatan mental pada masyarakat. Untuk mengakses aplikasi Spirit Apps ini, maka kita harus memiliki jaringan internet agar bisa menikmati fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Aplikasi Spirit Apps ini memiliki beberapa fitur yang dapat diakses oleh penggunanya, seperti fitur Hello Psikolog. Fitur Hello Psikolog merupakan fitur yang dapat diakses oleh penggunanya untuk mencurahkan isi hati dan permasalahannya dalam sebuah diary mood. Pengguna juga dapat melakukan konsultasi dengan psikiater melalui sebuah obrolan, baik dengan chatting, telepon maupun video call, dan bahkan bisa berkelanjutan dengan konsultasi secara langsung dengan psikiater. Selain itu, aplikasi Spirit Apps ini juga memiliki fitur games, di mana pada fitur games ini aplikasi Spirit Apps memiliki dua games, yaitu Jazz Styles dan Fishing Relaxation. Untuk yang pertama adalah permainan Jazz Styles. Permainan Jazz Styles merupakan permainan alat musik berupa piano digital dengan genre musik klasik yang menenangkan. Dalam permainan tersebut akan disajikan beberapa judul musik yang dapat dimainkan secara individu maupun berkelompok dengan sesama pengguna aplikasi Spirit Apps. Untuk yang kedua adalah permainan Fishing Relaxation. Fishing Relaxation merupakan permainan simulasi memancing yang ditentukan dengan warna, sehingga pengguna akan memancing ikan sesuai dengan warna yang telah ditentukan pada kolom tertentu. Dengan permainan ini, tentunya warna dapat memberikan terapi tersendiri bagi pengguna untuk lebih rileks dalam menjalani aktivitas dan menyelesaikan tugas ataupun pekerjaannya. Selanjutnya, pada aplikasi Spirit Apps ini juga memiliki fitur Daily Activity. Fitur ini berisi jadwal harian terprogram untuk melakukan aktivitas positif dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu upaya terapi kesehatan mental emosional, seperti jadwal bangun pagi, jadwal sarapan, jadwal berolahraga, dan jadwal meditasi. Pengguna dapat langsung memencet program yang sudah tersedia. Selepas itu akan muncul notifikasi di halaman depan ponsel pengguna untuk mengingatkan aktivitas yang dimilikinya, sehingga kegiatan pengguna pun menjadi teratur sesuai dengan jadwal yang telah terprogram. Kemudian pada aplikasi Spirit Apps ini juga memiliki fitur SSA atau Simple Sport Activity.
Fitur ini akan menyajikan beberapa tutorial olahraga sederhana yang dapat kita lakukan di rumah tanpa peralatan ataupun dengan menggunakan peralatan yang sederhana saja. Dalam fitur ini terdapat beberapa fasilitas video tutorial yang akan langsung terhubung dengan YouTube. Jadi, pengguna dapat mengikuti tutorial olahraga dengan cara yang tepat dengan cara sekali tekan pada tautan yang telah dibagikan. Aplikasi Spirit Apps juga memiliki fitur Mental Health Store. Fitur ini merupakan platform jual beli alat terapi kesehatan mental serta buku-buku seputar kesehatan mental emosional. Ketika pengguna ingin membeli kedua barang tersebut, maka pengguna dapat langsung memilihnya dalam fitur ini. Untuk selanjutnya, aplikasi Spirit Apps ini juga memiliki fitur My Points. Saat pengguna memanfaatkan fitur Games, fitur Daily Activity Reminder, dan fitur SSE atau Simple Sport Activity, maka secara otomatis pengguna akan memperoleh sebuah poin. Dan poin itu dapat mereka lihat dan kelola dalam fitur ini. Dan pengguna juga dapat menukarkan poin yang telah dimilikinya dalam berbagai bentuk, seperti potongan harga ataupun diskon buku kesehatan mental, konsultasi kesehatan dengan psikolog dan psikiater, serta potongan harga saat membeli alat terapi kesehatan mental. Dan yang terakhir, aplikasi Spirit Apps ini memiliki fitur akun. Fitur akun ini akan membantu pengguna untuk mengelola ataupun mengubah data diri masing-masing pengguna. Nah, adapun cara kerja dari aplikasi Spirit App ini yaitu untuk yang pertama, pengguna dapat mengunduh aplikasi Spirit App ini di App Store maupun di Play Store. Kemudian, pengguna melakukan registrasi secara online dengan memasukkan nama lengkap, kemudian akun email, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian, data pengguna akan disimpan oleh server dengan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang telah didaftarkan. Kemudian, pengguna itu dapat memasukkan kode verifikasi yang telah diberikan oleh server melalui user interface. Kemudian, setelah itu pengguna dapat mencoba terapi mental emosional melalui fitur-fitur yang ditawarkan oleh Spirit App dengan mudah. Aplikasi Spirit App sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa perkembangan teknologi informasi itu juga dapat memudahkan kita untuk melakukan terapi kesehatan mental emosional. Kemudian yang kedua, mengenalkan aplikasi Spirit App kepada masyarakat melalui tampilan fitur-fitur yang disediakan. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat melakukan terapi mental emosional serta dapat mengontrol emosinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian yang keempat, dapat membantu menyembuhkan gangguan mental, emosional yang sering muncul dalam diri masyarakat ketika masa pandemi ini. Aplikasi Spirit App sendiri itu memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat diaplikasikan di daerah yang belum terjangkau internet. Karena pada aplikasi ini hanya dapat dioperasikan dengan baik menggunakan jaringan internet. Maka ketersediaan internet sangatlah menunjang penggunaan aplikasi ini. Sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak tersebut dapat memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, di samping kelemahan tersebut, ada juga kelebihan dari aplikasi Spirit App ini. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, Spirit App itu memiliki banyak sekali manfaat. Dan juga Spirit App itu memiliki sebuah kelebihan, yaitu adanya edukasi dan pelaksanaan nyata tentang upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan terapi kesehatan mental emosional guna meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh masyarakat. Penulis sendiri akan melakukan beberapa tahapan untuk merealisasikan aplikasi Spirit App ini. Nah, tahapan tersebut diantaranya, yang pertama, penulis akan bekerja sama dengan pihak toko peralatan terapi kesehatan mental emosional, kemudian toko buku, klinik kesehatan mental dan konsultasi kesehatan mental, psikolog dan psikiater, dan mewujudkan aplikasi ini. Kemudian yang kedua, penulis akan bekerja sama dengan pihak IT kampus untuk membahas ide gagasan awal dan mulai merancang alur berpikir dari aplikasi yang ingin dibuat, sekaligus meminta saran dan juga masukan dalam membuat aplikasi.
Kemudian yang ketiga, penulis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui berbagai pengetahuan mengenai kesehatan mental dan juga emosional. Kemudian yang selanjutnya, penulis juga akan mengumpulkan data-data pendukung lainnya melalui teknik studi literatur dan juga wawancara dengan berbagai tokoh yang ahli dalam bidang kesehatan mental emosional. Kemudian yang kelima, penulis bersama pihak sekolah menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, pemilik toko peralatan kesehatan mental emosional, dan juga toko buku untuk mempromosikan aplikasi Spirit App ini kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, penulis juga membuka diri dan terus berinovasi untuk mengembangkan aplikasi Spirit App ini agar tidak hilang seiring dalam perkembangan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari aplikasi kami, yaitu Spirit Application. Mulai dari strength atau kekuatan, aplikasi kami sangat mudah dalam penggunaannya, kemudian tidak memungut biaya, dan banyak feedback pengguna yang dapat diambil. Kemudian ada game sederhana dan dapat manajemen waktu pengguna sesuai dengan jadwal harian. Kemudian ada opportunity atau peluang dari aplikasi ini adalah belum ada aplikasi sejenis, kemudian sangat mudah menggait pengguna dengan fitur-fitur yang ditawarkan, dan yang nomor 3 adalah akses kepada masyarakat sangat terbuka lebar, dan nomor 4 adalah dapat menambah ke sektor bisnis yang lainnya. Kemudian kelemahan atau weakness dari aplikasi ini adalah aplikasi ini tidak dapat berjalan tanpa adanya akses internet. Kemudian adanya game sederhana yang berpeluang menimbulkan rasa bosan. Dan yang nomor 3 adalah dengan jadwal yang sangat ketat, pengguna dapat merasa terkekang. Kemudian ancaman atau threat dari aplikasi Spirit Application ini adalah adanya masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan. Kemudian yang kedua adalah rumitnya pengaturan jadwal dengan psikolog atau psikiater. Kesimpulan dari pemaparan kelompok kami tentang Spirit Application adalah, terlepas dari semua itu diperlukan adanya kerjasama dari pemerintah dan pihak Telkom. Hal itu dikarenakan aplikasi Spirit Application ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat diaplikasikan di daerah yang belum terjangkau internet, sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan kedua pihak tersebut dapat memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, di samping adanya kelemahan tersebut, aplikasi Spirit Application juga memiliki sebuah kelebihan, yaitu adanya edukasi dan pelaksanaan nyata tentang upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan terapi kesehatan mental emosional guna meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh terhadap masyarakat. Terima kasih.